Selamat datang di channel Mikro Anime. Di video review, saya akan mereview anime yang telah selesai tayang dari episode 1 sampai episode terakhir. Tapi bukan berarti saya akan mereview episode per episode, melainkan mereview secara menyeluruh dari segala aspek kecuali bagian cerita agar tidak terlalu berat spoilernya. Disclaimer, saya hanya akan mereview dari apa yang telah dianimasikan. Saya tidak akan mengambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan untuk pembanding dengan animenya. Dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Untuk video pertama ini, saya akan mereview anime Full Metal Alchemist Brotherhood. Walaupun anime ini sudah pasti banyak yang tahu dan sudah banyak yang menontonnya, tapi mudah-mudahan video ini berguna untuk yang belum menontonnya, agar tahu seberapa worth it sih anime ini untuk ditonton. Anime ini diproduksi oleh Studio Bones, yang mana studio ini adalah studio yang telah memproduksi anime terkenal lainnya, seperti Boku no Hero Academia, Noragami, Mob Psycho, Bungo Stray Dogs, Gothic, Keikai Sensen, dan masih banyak lagi yang lain. Anime ini juga mengambil sumber dari manga yang berjumlah 27 volume dengan 116 chapter. Saat ini rating dari anime Full Metal Alchemist Brotherhood adalah 9,17 dengan jumlah episode mencapai 64 episode, yang mana anime ini masih menjadi anime dengan rating tertinggi di My Anime List sampai saat ini. Full Metal Alchemist Brotherhood adalah anime yang bergenre action, military, adventure, komedi, drama, magic, fantasi, dan shonen. Oh ya, rating dan genrenya masih bisa berubah ya. Mungkin untuk genre sih udah pasti dengan yang saya katakan tadi, mengingat anime ini udah rilis sekitar 12 tahun yang lalu. Lebih tepatnya rilis di tahun 2009, tetapi ratingnya lebih memungkinkan untuk terus berubah. Lanjut ke bagian opening. Opening anime ini berjumlah 5 lagu, yang mana lagu-lagunya pun enak didengar. Terlebih lagi saya sendiri sangat suka opening pertamanya. Di bagian ending juga berjumlah 5 lagu, yang mana lagu-lagunya pun enak didengar. Saya sendiri sangat suka ending yang keempat. Lalu ke bagian visual atau penggambaran animenya. Menurut pendapat pribadiku, untuk visual di anime ini sudah sangat bagus, yang mana jika dilihat dari tahun rilis, anime ini rilis di tahun 2009, seperti yang sudah saya katakan tadi. Memang visualnya tidak bisa dibandingkan dengan anime sekelas Violet Evergarden yang mana rilis di tahun 2018. Walaupun begitu, visual di anime ini benar-benar enak dilihat baik di saat pertarungan maupun di bagian lainnya. Tapi ya, kadang ada juga visual yang sengaja dibuat agak absurd demi untuk mendukung bagian komedinya agar anime ini tidak terkesan terlalu serius. Selanjutnya untuk karakter utama di anime ini ada dua, yaitu kakak beradik Edward dan Alphonse Ehrlich, yang mana Edward adalah kakak sedangkan Alphonse adalah adik. Edward adalah seorang alkemis berbakat yang jenius, kuat, pemberani, tangguh, dan cukup konyol. Karena kejeniusannya, dia sampai bisa masuk ke alkemis kenegaraan di usianya yang tergolong masih muda. Berkat kejeniusannya, dia pun selalu bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Walaupun dia jenius dan kuat, tapi dia tidaklah sombong dan tidak menyalahgunakan kekuatannya. Dia pun adalah orang yang cukup temperamental dan mudah terpancing emosi. Setelah tadi kakaknya, sekarang adiknya, Alphonse Ehrlich. Berbeda dengan kakaknya, Alphonse lebih tenang dan sabar. Alphonse sebenarnya juga tangguh tapi tidaklah setangguh kakaknya. Dia juga cukup berbakat sama halnya seperti Edward. Namun untuk segi kekuatan, Alphonse berada di bawah kakaknya. Lanjut, sekarang saya akan membahas secara singkat seiyuu dari kedua main karakter tadi. Yang pertama, seiyuu dari Edward Ehrlich adalah Pak Romy. Lahir di Edogawa, Tokyo. Pak Romy pun sudah lumayan banyak mengisi suara karakter lain seperti Toshiro Hisugaya di Bleach, Temari di Naruto dan Boruto, Igarashi Ganta di Deadman Wonderland, Joe Hanji di Attack on Titan, dan masih banyak lagi yang lain. Yang kedua, seiyuu dari Alphonse Ehrlich adalah Kugumi Rie. Lahir di Kumamoto, Jepang. Bagi para penonton anime yang sudah veteran pasti mengenalnya. Kugumi Rie juga memiliki julukan sebagai Queen of Tsundere. Dia sudah mengisi suara di banyak karakter seperti Kurotsuchinemu dan Kurosaki Karin di Bleach, Happy di Fairy Tail dan Eden Zero, Kagura di Gintama, Hasuta di Hayore Nyaruko-san, Sanjenin Nagi di Hayate no Gotoku, Sugar dan Bian di One Piece, Shana di Shakugan no Shana, Aisaka Taiga di Toradora, Leblanc de la Valliere Louis François di Zero no Tsukaima, dan masih banyak lagi yang lain. Sekarang sedikit penjelasan tentang ceritanya.
Saya pertegas sekali lagi bahwa saya cuma tidak akan menjelaskan bagian ceritanya terlalu panjang agar tidak memberikan spoiler yang terlalu berat bagi yang belum menontonnya. Edward dan Alphonse Ehrlich adalah dua saudara alkemis yang mencari batu bertuah sebagai katalis, objek yang dapat memulihkan tubuh mereka yang hilang akibat melakukan ritual terlarang. Mereka lahir di desa Resembul dari negara Amestris. Ayah mereka, Van Hohenheim, meninggalkan rumah untuk alasan yang tidak diketahui. Dan beberapa tahun kemudian, ibu mereka, Theresa Ehrlich, meninggal karena penyakit terminal. Setelah kematian ibu mereka, Edward menjadi bertekad untuk membawa ibunya kembali melalui penggunaan alkimia, ilmu maju di mana objek dapat dibuat dari bahan baku. Mereka kemudian mulai meneliti tentang transmutasi manusia, sebuah ritual alkemis terlarang yang merupakan sebuah ritual untuk membuat atau memodifikasi tubuh manusia. Namun upaya ini gagal, yang akhirnya mengakibatkan hilangnya kaki kiri Edward dan Alphonse yang kehilangan seluruh tubuhnya. Dalam keadaan putus asa, upaya untuk menyelamatkan adiknya, Edward mengorbankan lengan kanannya untuk menggantikan jiwa milik Alphonse, yang mana itu berhasil dan Edward pun menyegel jiwa Alphonse ke sebuah baju baja. Beberapa hari kemudian, seorang alkemis bernama Roy Mustang mengunjungi Ehrlich bersaudara dan mengatakan kepada Edward untuk menjadi anggota militer negara agar bisa menemukan cara untuk memulihkan tubuh mereka kembali. Setelah itu, kaki kiri dan lengan kanan Edward diganti dengan automill, sejenis tangan dan kaki palsu canggih, yang dibuat untuknya oleh teman masa kecil mereka, Winry Rockbell, dan neneknya Winry, yaitu Pinaku Rockbell. Edward beserta adiknya kemudian menjadi alkemis negara, pasukan alkemis yang digunakan oleh militer negara Amestris. Menjadi alkemis negara memungkinkan Edward untuk menggunakan sumber daya yang luas tersedia untuk alkemis negara. Tetapi juga ternyata dia menjadi apa yang banyak disebut sebagai anjing militer. Setelah itu, mereka mulai mengemban tugas serta juga melakukan perjalanan mengelilingi negara Amestris untuk mencari informasi tentang batu bertuah. Mereka juga menemukan lawan-lawan yang tangguh, permasalahan yang sulit, dan juga teman yang membantu mereka. Yang mana setelah Ehrlich bersaudara sudah cukup lama menjadi alkemis negara, dan lambat laun mereka semakin menguak rahasia dan misteri tentang batu bertuah yang terbuat dari apa, serta bagaimana cara menciptakannya. Dan pada akhirnya Ehrlich bersaudara akan melawan para petinggi negara sendiri, melawan para homunculus yang menjadi salah satu musuh serta permasalahan utama di cerita ini, dan juga melawan orang yang memerintah para homunculus dan negara Amestris di balik layar pada pertarungan akhir. Sekarang masuk ke kesimpulan. Sebenarnya cerita Full Metal Alchemist Brotherhood sudah sangat bagus, padat, dan kompleks yang membuat Full Metal Alchemist Brotherhood mendapat rating yang sangat tinggi. Tapi menurut pendapat pribadiku sendiri, cerita dari anime ini masih bisa saja dibuat lebih panjang karena universe-nya yang cukup besar. Yang jika dilihat dari fandomnya Full Metal Alchemist Brotherhood memiliki beberapa negara. Jika dicari di Google, map Full Metal Alchemist Brotherhood, maka yang akan kalian dapat adalah sebuah peta yang memiliki jumlah lebih dari 10 negara. Tapi menurutku satu-satunya kekurangan adalah di bagian pertarungan akhirnya, yang mana di pertarungan akhir itu sangat pelan dan kurangnya intensitas pergerakan dari Edward itu sendiri maupun lawannya. Memang pada awalnya banyak orang yang membantu melawan, ditambah sebuah pengorbanan dari Alphonse seakan-akan membuatnya akan menjadi pertarungan yang sangat epik. Tetapi semua itu di luar ekspektasi saya. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak tentang bagaimana terjadinya pertarungan itu. Lebih baik kalianlah yang menilai sendiri apakah epik atau di luar ekspektasi. Di balik kekurangan yang saya simpulkan sendiri, anime ini sangat layak untuk ditonton karena memiliki cerita yang cukup ringan dan mudah dicerna. Opening dan endingnya juga bagus dengan visual yang juga bagus. Juga para seiyu yang bagus-bagus ditambah dengan karakter utama yang cukup memorable bagiku. Namun itu semua harus dikurangi oleh pertarungan akhir yang menurutku kurang epik, maka saya secara pribadi memberikan rating sebesar 8,5 dari 10. Oh ya, tadi kan ada kusebut penyakit terminal kan? Jadi sebelum ke penutup, maka saya akan sedikit menjelaskan apa itu penyakit terminal. Diambil dari Wikipedia, penyakit terminal adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau diobati secara memadai dan diperkirakan akan mengakibatkan kematian pada pasien. Simpelnya, penyakit yang sudah pasti mengakibatkan kematian. Contohnya, kanker stadium akhir, gagal ginjal kronis, AIDS, dan sebagainya.
Sebagai penutup, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video review ini, bolehlah di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata maupun informasi yang kusampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Cus!